Ya oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Jaki. Dan pada video kali ini gua mau bahas salah satu saham yang di request oleh teman kita di YouTube ya guys ya. Ada yang minta untuk coba dibahas Astra Autopart atau kode emitennya Auto. Jadi kalau misalkan gua mau beli saham, gua akan melihat saham ini bagus atau enggak. Kalau sudah tahu bagus atau enggak, gue akan melihat saham ini murah atau enggak. Jadi kalau misalkan bagus tapi mahal, gue biasanya skip. Kalau misalkan jelek tapi murah, gue juga biasanya skip. Nah, gue biasanya nyari yang udah bagus, kemudian murah. Memang biasanya kalau pembeli nawarnya suka begitu ya guys ya. Nah, si Auto ini, dia sahamnya sebenarnya termasuk murah dan bagus sebenarnya kalau menurut gua. Jadi kita coba buka laporan keuangan ya guys ya. Ini gua coba tarik dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2022 ini baru sampai kuartal ketiga, terutama dari pendapatannya sampai laba bersihnya. Nah, ekuitasnya dalam 4 tahun itu selalu berada di angka 10 triliun. Ini laporan keuangan Auto dalam jutaan rupiah. Dan baru di tahun 2022 ekuitasnya menginjak 11 triliun. Kemudian dari liabilitasnya juga nggak ada yang masalah. Dari asetnya juga terus bertumbuh. Yang tadinya 15 triliun terakhir di 18 triliun. Pendapatan bersihnya pun yang tadinya sempat drop di tahun 2020 mulai naik lagi di tahun 2022 ini. Laba bersihnya juga yang tadinya sempat turun di tahun 2020 ya guys, bahkan EPS-nya sempat nol. Lu kalau misalkan punya saham Auto di tahun 2020 ini, ya lu nggak dapat keuntungan karena EPS-nya nol. Di tahun 2022 ini sudah meningkat, dan meningkatnya menurut gua cukup drastis lah. EPS-nya bahkan berpotensi mendapatkan 230 per lembar. Jadi kinerja di tahun 2022 ini lebih baik daripada di tahun 2021, bahkan di tahun 2019 dan di tahun 2018. Kayak begitu guys. Sebenarnya dari laporan keuangannya nggak ada masalah. Si Astra Autoparts ini, Auto ini kan anaknya Astra. Dari manajemennya Astra Internasional juga nggak ada yang masalah. Ya kita tahu lah Astra Internasional big cap kan. Ini anak usahanya si Astra Internasional yang nggak ada masalah juga, manajemennya rapih gitu loh. Dan terbukti memang laporan keuangannya juga rapi menurut gua. Dari laporan keuangan bagus, kita ke valuasinya. Nah, sebenarnya di valuasinya juga murah. Murah guys ini guys. Jadi selalu di bawah 1. Tapi begini guys, perusahaan yang PBV-nya selalu di bawah 1, memang PBV di bawah 1 itu murah. Per di bawah 10, di bawah 15 itu udah cenderung murah. Tapi kalau misalkan PBV-nya di bawah 1 terus-terusan, ini yang jadi pertanyaan. Dan terus terang, gua kurang begitu paham kenapa si saham ini selalu dihargai dengan PBV di bawah 1. Mungkin lu ada yang apal di lapangan ya guys, model bisnisnya si Auto ini bagaimana sehingga perusahaan ini selalu dihargai PBV di bawah 1 guys. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari laporan keuangannya bagus, kemudian dilihat dari valuasinya, iya. Dilihat dari valuasinya juga murah dan terus-terusan di bawah 1 PBV-nya. Ya sebenarnya menarik juga sih saham begini ya. Atau paling nggak gini guys. Misalkan lu di portofolio punya 10 saham. Lu paling tidak punya salah satu yang kayak begini guys. Jadi saham yang begini biasanya dia naiknya nggak terlalu tinggi. Capital gain-nya lu akan nggak dapet banyak. Turunnya juga nggak dalam guys. Karena valuasinya juga udah murah gitu. Jadi saham ini bisa digunakan ketika menghadapi market crash, ketika menghadapi IHSG yang jeblok. Nah saham ini biasanya nggak kemana-mana kayak begitu. Apalagi dia rutin bagi dividen. Dalam 5 tahun terakhir memang yang nggak bagi dividen itu di tahun 2020 malah bagi dividen tuh guys. Jadi dia walaupun EPS-nya nol tetap bagi dividen, yang ekuitasnya pun berkurang ya guys ya. Nah sekarang apakah si Astra Autoparts bisa naik? Kayaknya sih kalau gue lihat guys ya. Lu pernah nggak baca berita penjualan part, penjualan suku cadang dan sebagainya meningkat drastis, ini bisa berpotensi mendapatkan laba yang besar dan sebagainya.
Jadi kayaknya kalau menurut gue ya guys ya, lu kalau misalkan punya pendapat lain silahkan, karena kita terbuka untuk diskusi. Kalau menurut gue saham ini memang nggak ada yang pompong gitu loh. Kalau batu bara kan banyak ya, batu bara, harga sawit, nikel, kemudian apa lagi? Saham yang banyak pompoman lah. Nah kalau auto parts ini kayaknya ya begitu-begitu aja, dan manajemennya rapi, manajemennya tetap mempertahankan kinerja dan cara mengelola bisnisnya. Akhirnya sahamnya ya naiknya lambat, tapi pemegang sahamnya juga nggak rugi-rugi amat kan. Ya tetap dapat capital gain walaupun sedikit, tetap dapat dividen juga, walaupun dividen yieldnya yang nggak gede kayak saham-saham batubara, walaupun itu nggak bisa dibandingkan ya guys ya. Jadi kalau menurut gua guys, memang saham Astra Auto, gua sempat tertarik dengan auto ini karena murah. Tapi pas gua lihat 5 tahun terakhir, ternyata ya memang murah. Jadi gini guys, kalau misalkan saham begini nih lagi dalam keadaan yang biasanya tinggi ternyata murah, ini kan kita bisa untuk coba beli gitu ya guys ya, karena kita tahu bahwa ini saham yang sebenarnya bagus lagi murah, nanti dengan harapan dia bisa tinggi lagi. Saham ini dia terus-terusan murah, jadi memang dihargai oleh market itu di bawah 1. Nah makanya sekali lagi gue kurang tahu kenapa saham ini selalu dihargai murah, walaupun sebenarnya secara kinerja keuangan bagus, gak ada masalah, dia juga bagi dividen. Gua kurang paham, tapi kalau lu memang tahu secara rinci kenapa si auto ini selalu dihargai PBV di bawah 1, lu boleh komen guys ya. Artinya untuk saham seperti ini ketika lu punya 1 di portofolio, ya nggak rugi-rugi amat gitu loh. Ini saham yang menurut gua bisa meminimalisir kerugian si auto ini. Kayak begitu guys, udah murah, bagi dividen, ekuitasnya bertumbuh. Ya cuman itu ada risknya adalah untuk capital gainnya lu nggak bisa dapet yang tinggi banget. Sama ini kayaknya kalau gue lihat memang kurang liquid guys. Jadi kalau misalkan lu mau beli 400 juta, 300 juta, ya ini harga sahamnya akan bergerak gitu loh guys. Biasanya itu kalau gue lihat di bid sama asnya ada sekitar 1000 lot, 700 lot. Jatuhnya kayak ini sih, kayak Bluebird lah, kayak Bluebird. Dia bisa lu beli banyak bisa langsung mempengaruhi harga pas. Bluebird sih liquid ya. Kalau ini yang beredar di masyarakat, kalau gua nggak salah ada sekitar 900 juta lembar saham. Jadi memang berbanding dengan yang dimiliki si induknya Astra International itu ya lebih banyak si Astra International. Paling gitu guys mengenai saham auto ini. Ini aja yang bisa gue bahas. Sekali lagi kalau memang lu tahu lebih rinci, lu boleh komentar di kolom di bawah. Dan terus terang ketika ada komen-komen dari lu, masukan-masukan dari lu, ketika ada informasi tambahan dari lu, itu bisa menambah pengetahuan bagi gua, bagi yang menonton juga, kayak begitu guys ya. Oke, sekian aja video yang gue buat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.